Selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis ya. Maaf, minggu lalu juga nggak bisa tatap muka juga. Ya, Jumat ini memang tambahan kan. Eh, Minggu lalu kita ada apa? Disnatalis ya. Jadi Upaya sudah berumur 54 tahun. Ya, acaranya kemarin cukup panjang ternyata sampai habis eh, pagi, kemudian ada Jumatan, kemudian lanjut lagi. Baru apa jadi memang eh, tidak ada perkuliahan mungkin di yang mata kuliah lain juga begitu. Baik, jadi kita hari ini masuk di minggu ke-6 ya. Jadwalnya cukup tepat waktu karena meskipun kosong saya sudah siapkan video pembelajarannya. Jadi tinggal satu lagi, kemudian kita UTS ya. Kita UTS, kemudian menginjak ke analisa tiga dimensi dan multikriteria, kemudian kita masuk ke pemrograman. Gitu. Ya, masuk di geoprocessing dan buffer ya minggu ini. Jadi ada proses-proses yang nantinya akan menghasilkan suatu hasil atau output berupa luaran layer baru. Gitu. Nah, pemrosesan ini ada beberapa jenis gitu ya. Beberapa jenis nanti untuk mencobanya agar kelihatan ada, jadi tidak prosesnya ini untuk ini untuk ini. Jadi sekalian kita melakukannya untuk membuat suatu analisa begitu. Nah, bersamaan dengan buffer. Di mana buffer adalah proses untuk membuat area yang mempunyai jarak tertentu dari suatu feature-feature di dalam layer. Nah, jadi nanti proses-proses yang di geoprocessing dan buffer itu akan kita jelaskan melalui satu studi kasus. Ya, melalui studi kasus eh, menggunakan data yang dari minggu lalu. Ya, kalau kita lihat ULS, oh ya jangan lupa, saya buka ya kan. Bentar, bentar ya saya lupa bukain. Oke, sudah silahkan absen. Jadi saya buka ULS dulu. Minggu lalu kita sudah belajar network ya, network analis, di mana di situ kita coba untuk masuk ke SortSped dan ada dua sih memang kalau di network analis di GIS, SortSped sama service area. Ya. Kemudian ada di SortSped ada simulasi begitu untuk membuat lokasi apa jalannya itu punya kecepatan yang berbeda dan punya arah. Nah, di minggu lalu kita menggunakan data Mojokerto. Ya. Nah, itu data Mojokerto yang di minggu lalu, yang kota Mojokerto di minggu lalu itu terdapat juga data-data lain ya selain eh, apa yang kemarin dipakai jaringan jalan-jalan ya. Nah, itu ada banyak data-data lain. Nah, itu didapat dari download menggunakan download dari tanah air ya. Tanah air yang menggunakan per wilayah. Nah, jadi ini yang kemarin saya minta disiapkan login, kalian daftar biar dapat login karena nanti mungkin waktu project ya, atau waktu ujian gitu ya, waktu ujian UTS, nah itu diminta untuk mengambil suatu data. Nah, jadi yang minggu lalu didapat datanya dari ini, dari tanah air yang per wilayah. Makanya kan dalam zip-nya kan cukup banyak datanya. Karena kalau yang per wilayah ini kita dapat langsung banyak begitu. Ya, kadang ada filenya tapi datanya nggak ada. Jadi memang disiapkan file-filenya semua, tapi mungkin datanya kosong. Ya.
Jadi kita ambil data Mojokerto ini ya, diklik kanan kemarin, kemudian skala dipilih yang ada di sini, kemudian di download. Nah, download ini ya sekitar 42 sampai sini 4 mega ya, 4 mega. Jadi lumayan kecil karena memang daerah di kota Mojokerto ini cukup kecil. Ini Mojokerto, ini Kabupaten Mojokerto, itu ya, ini Kabupaten Mojokerto. Nah, jadi dia di lingkupi Kabupaten Mojokerto. Kemudian saat kita mendapatkan data, mungkin nanti kita mendapatkan kotak segini gitu ya. Nah, kotaknya segini mungkin. Ya, jadi nggak cuma ini yang dikasihkan, tapi ada batas. Kalau kalian lihat ada bentuk kotak. Nah, itu batas yang diberikan saat kita download. Jadi nggak hanya kota Mojokerto, tapi juga ada Kabupaten Mojokerto, ada Sidoarjo juga, Gresik pun ada ini Gresik. Ya, Gresik sampai Gresik. Jadi melewati begini. Kemudian sampai Jombang. Jombang juga dapat juga. Nanti kita bisa lihat di datanya. Oke. Nah, tapi fokus kita ke kota Mojokerto-nya, sehingga nanti data-data yang tidak kita gunakan nanti akan kita potong ya, istilahnya diklip, akan kita klip dengan batas Mojokerto ini. Nah, itu klip itu adalah salah satu dari geoprocessing. Ya, salah satu fungsi yang ada di geoprocessing. Nah, selain motong kota, data ada di sebatas kota Mojokerto, nanti kita juga akan mencari lokasi. Ya, ini misalkan teman kalian punya uang saya untuk invest, mau membuat lapangan futsal gitu, lapangan futsal ya. Dia mencari tanah kosong ya, tapi bukan sawah gitu ya. Kalau sawah mungkin ya kan memang masih dipakai gitu ya sawah. Jadi tanah kosong itu bisa berupa semak belukar, alang-alang, kebun atau ladang. Nah, semak belukar, alang-alang, kebun atau ladang yang dekat dengan jalan, ya dekat dengan jalan, kemudian dekat dengan sekolah. Ya, dekat dengan jalan dan dekat dengan sekolah. Kalau dekat dengan jalan ya mungkin biar mudah gitu ya transportnya, orang cari lapangan futsalnya nggak harus masuk-masuk gang begitu ya. Jadi jalan yang ada di situ langsung sebelah di pinggir jalan begitulah istilahnya. Kemudian dekat dengan sekolah ya biasanya mungkin yang main futsal mungkin sering-sering juga anak-anak sekolah ya SMP SMA. Jadi didekatkan dengan sekolah ya. Mungkin biar ya kalau dia dekat dengan sekolah kebanyakan ya untuk customernya nggak jauh-jauh begitu. Jadi langsung pulang sekolah, futsal dulu atau nanti balik lagi dan sudah familiar gitu dengan lokasinya. Kemudian jauh dari sungai besar. Nah, ini sebenarnya kita tambahkan saja sih. Ya, ya, anggap saja mungkin biar ya bebas dari banjir gitu ya. Kalau pas sungai besarnya meluap gitu kan, kalau jauh kan lebih aman gitu. Jauh dari sungai besar. Nah, ini memang sengaja untuk menggunakan eh, kriteria yang keterbalikannya. Yang ini dekat gitu ya. Saya beri ya, ini dekat, ini jauh. Nah, jadi eh, agak berbeda. Yang satunya keterbalikan dari yang lain-lain. Ya, kemudian yang tanah kosong ini di. Jadi pokoknya di tanah kosong begitu. Ya, oke. Kita langsung saja biar eh, bisa melihat fungsi-fungsi dari preprocessing-nya. Nanti kita akan masuk dulu ke merge sama clip gitu ya. Sambil dilihat dulu datanya, silahkan dibuka GIS-nya, Bigisnya dibuka.
Oke, oke yang tadi eh, kok mana tadi ya? Nah, di sini ya. Nah, di sini Kota Mojokerto Zip mungkin sudah kemarin sudah di unzip gitu ya. Sudah di unzip. Nah, itu bisa dilihat peta-peta yang ada di situ. Sebentar, ada yang jatuh. Singgol. Ya, jadi di di download kemudian di unzip. Nah, itu bentuknya datanya seperti ini. Gimana ya saya ya taruhnya? Download. Nah, Kota Mojokerto. Soalnya yang kemarin ada yang pertama saya upload itu kosong. Nanti kalau ini kosong berarti bukan yang ini. Bentar, kayaknya bukan yang ini. Saya sudah pindahkan di kuliah di minggu lalu kalau nggak salah. Nah, ini yang betul. Jadi bentuknya saya detailkan aja. Bentuk datanya begini. Ya, cukup banyak ya. Dia mencakup semua layer yang disediakan di peta-peta itu dijadikan satu zip begitu. Jadi meskipun kosong tetap dia kasih. Kayak misalkan ZEE. ZEE itu kan zona ekonomi eksklusif. Nah, biasanya ya adanya di dekat-dekat pantai gitu. Pantai pun masih jauh gitu. Jadi, tetap ada filenya meskipun ya kosong mestinya ya kosong. Mojokerto kan di tengah-tengah daratan, ya nggak punya laut. Oke, kita coba dulu dilihat yang administrasi kayaknya. Administrasi desa. Administrasi desa AR area. Ya. Nah, ini kan ada AR itu area atau poligon, LN itu garis, nanti mungkin ada poin itu PT. PT itu poin, jadi titik-titik. Nah, yang untuk melihat pembatas itu ya, batas Mojokerto itu menggunakan yang administrasi desa AR. Ya, kita tambahkan sebenarnya yang paling gampang sih ini di drag gitu ya, di drag. Jadi kalau kalian ada mouse mungkin enak. Mana tadi? Jadi bentuknya begini. Nah, ini di drag yang SHP-nya. Ke situ. Nah, jadi agak susah nih pakai laptop. Nah, gitu. Enak sekali kalau ada mouse yang bisa dia drag and drop. Susah saya. Nah, diklik jadi begitu. Oke, saya tambahkan manual saja. Ya, administrasi desa AR. Nah, ini kalau sudah kilobyte ini biasanya memang dia ada datanya. Kalau yang masih byte-byte kayak yang tadi hanya administrasi laut, ini kan byte-byte, ini ada kilobyte sedikit sih. Tapi itu juga terlalu kecil kayaknya. Ya, karena memang nggak ada laut sih kayaknya. Nah, ini kayaknya nggak ada datanya, kosongan dia. Kalau yang ini kan 551 kilobyte ini cukup besar, jadi dia memang ada datanya. Di OK saja, ditambahkan dulu. Itu ya, kita lihat. Nah, datanya kan kotak gitu ya.
Mojokertonya sebelah mana, nanti kita akan cek, mungkin ditambahkan juga XYZ-nya ya, XYZ. Ya, OpenStreetMap ya, OS. Oke, ini ya Mojokerto ini ada kata-kata Mojokerto. Nah, ini kotanya. Kemarin kita juga sudah mencari jalan gitu ya dari alun-alun ke dari terminal ke alun-alun sini. Nah, itu sebenarnya memang nggak terlalu banyak. Nah, kalau mau dilihat, kita bisa lihat datanya, di klik kanan saja untuk melihat datanya yang Open Attribute Table. Nah, di situ karena ini kan di administrasi desa gitu ya. Jadi per kotak yang ada di sini tadi. Nah, ini ada garis-garisnya. Garis-garis ini adalah batas desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan. Satu kelurahan, satu satu wilayah kota atau kabupaten biasanya dia punya beberapa kecamatan. Kalau di Surabaya ada 32. Kalau kota dia punya kelurahan ya, nggak punya desa. Kalau kabupaten dia punya desa. Jadi satu kecamatan ada banyak desa atau kelurahan. Desa itu yang biasanya sama kayak kelurahan standarnya. Ya, cuma yang kabupaten biasanya ada desa. Kalau kota biasanya nggak punya desa. Nah, Mojokerto ini kota. Nah, jadi batas-batas kelurahannya dia mungkin kecil-kecil ya. Kalau dibandingkan dengan yang desa-desa ini batas kelurahannya gede-gede. Ya, kecamatannya juga lebih besar lagi. Itu ya. Nanti kita lihat tadi di tabelnya, di klik kanan, Open Attribute Table. Nah, ini bisa kita lihat di situ ada nama objek. Nah, ini nama objek desa atau kelurahan. Kemudian di sini ada kecamatannya, WADMKK. Wilayah ADM administrasi. Oh, ini kota kabupaten. WADMKK kota kabupaten. Yang kecamatan yang ini WADMKC. Administrasi wilayah apa J-nya kecamatan gitu ya. Jadi yang ini itu untuk kota atau kabupatennya, di sini untuk kecamatannya, terus namanya ini tadi adalah untuk kelurahannya atau desanya. Nah, kita lihat di sini kalau yang WAD, ADMPR ini provinsi ini sudah yang Jawa Timur semua ya. Kotaknya tadi masih berada di Jawa Timur semua. Ya, tapi dia berada di banyak kota kabupaten ya. Ada Gresik, ada Jombang, coba kita lihat ya. Mojokerto ini kota madya Mojokerto. Terus ada Mojokerto sendiri, ini berarti Kabupaten Mojokerto. Sidoarjo juga ikut, kena juga Sidoarjo. Jadi kotak tadi itu membatasi ada wilayah Sidoarjo, Mojokerto, Kota Madya Mojokerto, Jombang, sama Gresik. Gitu. Oke, kita ambil yang Kota Mojokerto saja ya. Kemarin kan sudah pernah ya mengambil data yang terselek saja bagaimana, kemudian kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor menjadi file lain gitu. Nah, ini jadi kalau mau gampang mungkin karena nggak terlalu banyak ya.
kita bisa select yang Kota Mojokerto, Kota Madya Mojokerto. Pakai shift. Nah, begini ya, pakai shift. Jadi diklik di yang paling atas. Oh, tadi diklik dulu ini biar urut ya, biar urut. Jadi yang Kota Madya Mojokerto deketan semua. Terus diklik yang paling atas sama yang paling bawah, tapi shift-nya ditekan. Nah, gitu. Atau misalkan nanti kalau memang datanya banyak sekali, kita bisa menggunakan query. Ya, kita menggunakan query di sini. WADMKK, nama file itu pakai petik 2. WADMKK sama dengan, nah ini bisa ditulis, bisa juga ngambil-ngambil dari sini. Termasuk WADMKK tadi juga bisa mengambil juga dari sini. Nah, jika diklik begitu. WADMKK yang ini. Nah, itu sama dengan nilai uniknya. Nah, nilai uniknya kita klik juga. Klik. Nah, gitu. Kalau datanya banyak sekali, misalkan untuk sort apa, kemudian kita kliknya agak susah, bisa lebih cepat mungkin pakai query. Di select sama saja hasilnya, kayak kita men-select normal tadi. Nah, dari sini kita akan lihat saat ini di select, di peta juga terselect. Nah, itu menjadi kuning. Nah, ini adalah wilayah Kota Madya Mojokerto. Ya, dia ngambil di sini, ngambil Sidoarjo, agak sini ngambil Gresik gitu ya. Di sini kabupatennya, di sini juga kabupatennya, di sini ngambil Jombang. Ya, padahal kita cuma butuh segini, tapi dapat datanya agak banyak. Oke, ini akan kita ambil ya, akan kita ambil karena kita mau bikin batasnya. Nah, kita mau bikin batas ya, semua akan kita potong nanti dengan batas ini. Nah, sekaligus nanti ini adalah sebagai wilayah studi kasus kita. Nah, wilayah studi kasus kita. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah belajar tentang ekspor. Ya, saat ini diselect, ada yang diselect, kita bisa convert yang diselect saja. Ya, ini bisa diklik kanan, export, save feature as. Nah, oke, mungkin ini lebih enak kalau kita bikin satu folder gitu, nanti file-file yang di minggu ini akan kita taruh di situ. Ya, misalkan saya kasih nama analisa Mojokerto gitu ya. Analisa Mojokerto. Nah, nama foldernya. Kemudian untuk ini tadi kita namai batas. Nah, misalnya saya namai batas. Jadi di folder ini nanti kita akan simpan-simpan juga proses-proses yang berikutnya. Ya, disiapkan tempat khusus begitu biar enak nanti kalau belajar. Jangan lupa untuk dicentang di bagian selected features ya, karena memang yang mau kita simpan itu yang terselect saja. Yang mau kita simpan yang terselect saja, maka dicentang. Kalau sudah di OK, nah ini sudah menjadi file, dia sudah menjadi file lain, file baru gitu ya. Biar administrasi ini sebenarnya sudah selesai tugasnya. Tugas dia untuk diambil bagian Mojokertonya saja. Ya, ini tugasnya administrasi desa sudah selesai. Ya, batas ini nanti digunakan sebagai batas studi kasus kita. Oke.
Oke, kita kembali ke slide. Nah, berikutnya akan kita masukkan dulu layer-layer yang diperlukan dalam contoh kasus kita. Yang pertama, kita akan membutuhkan layer semak belukar ya. Lokasi ada di tanah kosong yang berupa semak belukar, alang-alang, kebun, atau ladang. Jadi ada di peta-peta Mojokerto tadi ada namanya agri ladang, agri kebun, non agri semak belukar, sama non agri alang. Nah, ini empat-empatnya poligon untuk nanti digabung menjadi satu namanya tanah kosong begitu. Ya, karena kan menggunakan atau ini semak belukar, alang-alang, kebun atau ladang gitu ya. Kemudian yang dekat dengan jalan, berarti kita akan butuh jalan, ya, jalan LN line. Kemudian dekat dengan pendidikan ada titik-titik sekolah, itu pendidikan PT point. Kemudian ada sungai, jauh dari sungai. Ini sungainya masih semua sungai, nanti kita harus pilih sungai yang besar saja. Ya, kita harus pilih sungai yang besar saja. Nah, ini silahkan ditambahkan dulu masing-masingnya. Ya, dari folder Kota Madya Mojokerto tadi. Kota Mojokerto. Nah, itu ditambahkan alang-alang, apa tadi? Agri. Nah, ini ada agri kebun sama agri ladang. Nah, agri kebun sama agri ladang. Di klik yang SHP-nya, mungkin kalau nemu agri ladang bisa langsung dua, biar bisa ngeklik dua, bisa ditekan dulu tombol kontrol ya. Ya, agri ladang, agri kebun dimasukkan dulu boleh, biar nggak susah-susah nanti kontrolnya kepencet, mungkin seleknya hilang gitu. Nah, ini adalah agri kebun, agri ladang, kemudian ada non agri. Nah, non agri semak belukar sama alang-alang. Non agri alang dan juga non agri semak belukar. Ini non agri semak belukar sama ini di atas tadi ada non agri alang. Ya, tambahkan dulu. Oke, untuk warnanya mungkin dibiarin dulu ya, itu nama warna default, mungkin berbeda dengan slide. Mungkin kalau mau dicek apakah itu benar itu ya datanya, kayaknya data dari tanah air ini agak lama juga ternyata. Ya. Kalau kita cek misalkan mau ditambahkan Bing ya, kemarin kita punya Bing, sudah ngeset Bingnya belum? Yang untuk XYZ, nah di sini kita bisa ngeset Bing pakai ini URL ini. Ya, nanti bisa cari XYZ untuk yang lain-lain. Jadi bisa cari misalkan XYZ layer kikis. Nah, nggak hanya Bing dan nggak hanya OSM gitu ya. Jadi kalian bisa tambahkan Google juga bisa, cuma harus ada ID-nya. Nah, ini Google ya. Jadi kan ada URL yang diperlukan itu. Google Satelit juga bisa, Google Hybrid juga bisa, Google Terrain yang kita sudah pakai secara otomatis sudah ada di Gigis OpenStreetMap ini alamatnya. Nah, kalau mau
pakai yang opposite map black and white. Kemudian ada opposite map cycle map, terrain. Nah, ini ada statement itu untuk terrain. Ya, bentuk kayak lebih 3 dimensi gitu ya. Di bagian-bagian gunung-gunungnya. Kartu, oh udah. Nanti ada lagi yang lain-lain juga. Pink nggak ada di sini ya tadi. Oh, Pink malah nggak ada. Ya, nanti bisa lihat website-website lainnya. Ini apa ini? Google. Nah, ini ada auto navi, Bing Aerial. Nah, ya. Saya kopas dari sini untuk alamatnya. Ditaruh di sini. URL ini. Ini kan kalau ini kalau mau new ya bikin new baru begitu. Nah, ini bebas. Ini dari nama dari kita sendiri. Ya bisa dicoba-coba. Oh, rupa bumi Indonesia juga ada teman. IGD rupa bumi Indonesia. Misalnya saya coba ya dari Big. Saya coba misalkan begini new rupa bumi Indonesia. Nah ini nama sendiri jadi bebas di sini. URL ini yang kopas tadi. Nggak ada datanya. Kosong. Oh ada. Tapi agak beda nunya ya. Lokasinya kayaknya. Ini opposite map. Oh iya opposite map ternyata. Ini nggak ada ternyata apa bumi Indonesia. Mati mungkin. Ya saya kembalikan ke ping dulu. Ini yang ping. Saya taruh di chat ya. Kalau memang di situ belum di set. Oke, kita dimasuk di mungkin yang Mojokerto tadi. Nah, kalau kita lihat misalkan daerah-daerah tengah kota ini kan Mojokertonya tadi ya. Ini kan ya. Nah, itu kan ada yang kemungkinan sudah nggak berubah. Kalau yang hijau apa ini? Alang-alang dulunya alang-alang. Saat kita buka, oh ini masih, tapi sebagian sudah jadi rumah. Sebagian sudah jadi rumah. Nah ini juga ini sudah jadi rumah semua ternyata. Ya jadi data data dari itu tadi nggak terlalu baru begitu. Jadi tanah air ya, nggak begitu baru. Tapi biar saja untuk belajar nggak apa-apa. Nanti harus cross check dulu ke lapangan beneran. Ini juga yang dulunya semak belukar. Bukan, dulunya kebun. Oh masih banyak yang kebun juga yang. Nah, kalau yang ladang. Oh di pojok-pojok ini. Ya di sebelahnya sungai ini kan ada sungai cukup besar itu ya. Pojok-pojoknya dia dipakai untuk ladang. Mungkin dulu dipakai ladang ya. Mungkin yang sebelah sini juga masih dipakai ladang. Nah, tapi masuk ya kita bangun futsal di sini kan susah nih. Makanya nanti kita jauhkan dari sungai. Nah, dia nggak akan ngambil yang ada di sini.
Oke. Kemudian kita juga butuh jalan, ditambahkan jalan. Kemarin kita sudah pakai. Nah, jalan yang lain. Mungkin dia kasih warna merah biar lebih kelihatan. Dan memang standarnya itu jalan itu warna merah. Oke, itu jalan. Kemudian juga sungai. Sungai juga yang garis saja, yang LN. Ya, kalau sungai standarnya biru. Ya, garis. Sama titik sekolah ada pendidikan namanya. Ya, jadi silahkan dimasukkan semua saja dulu. Ya, kita siapkan dulu sama pendidikan. Pendidikannya yang poin, PT. Oke. Oke, warnain atau digedein juga biar kelihatan titik-titiknya yang mana. Ya, itu ya. Saya warnai kuning. Itu titik-titik sekolah. Hmm, Oke, jadi ininya sudah siap. Cuma batasnya tadi kan nggak semua kita pakai. Ya. Nanti kita akan potong semua. Kita akan potong semua biar hanya tersisa yang ada di batas. Gitu. Ya. Selain memang kita nggak memerlukan proses di daerah luar sini, ya, juga akan biar prosesnya nggak lambat gitu. Semakin ada banyak data, akan semakin lambat. Ya. Kita cuma butuh memproses di sini saja, ya di sini nggak perlu ada hasilnya juga gitu ya. Jadi maka kita potong dulu, ya, biar mempercepat proses juga. Oke. Oh, ini sudah yang tadi. Kita kembali ya. Kita ini dulu tadi, terus baru yang ini. Kita balik aja kalau gitu. Ambil kota Mojokerto sudah, tambahkan sudah. Nah, yang tadi diambil ini, diambil di kota Mojokerto saja. Nah, berikutnya kita akan melakukan penggabungan ladang, terus semak, terus ilang, alang-alang, terus apalagi tadi satu, digabungkan semua menjadi namanya tanah kosong, lahan kosong. Nah, fungsi untuk menggabungkan itu dinamakan merge. Ya, jadi merge adalah fungsi untuk menggabungkan dua atau lebih layer menjadi satu layer. Ya, tapi merge ini bukan merupakan bagian dari geoprocessing Mas Ian sebenarnya. Yang bagian dari geoprocessing adalah yang blip. Ya, tapi nggak apa-apa sekalian karena memang cukup sering dipakai. Nah, merge itu diambil dari sini. Data Management Tool, merge vector layer. Ya, bisa masuknya dari situ. Atau kalau memang kalian lupa gitu ya, wah tadi masuknya dari mana? Nah, selalu kalian bisa mencari di toolbox di sini. Ya, kemarin kan sudah ada tentang toolbox.
semua fungsi-fungsi yang ada di QGIS itu ada di toolbox ini. Ya, baik yang sudah dicantumkan maupun yang tidak dicantumkan. Jadi kalau misalkan lupa, langsung cari aja di sini merge. Gitu. Nah, ini ada merge vector layer. Ini merge vector layer. Kalau dikelompokkannya dari vector, data management tool. Terus merge vector layer. Ya, kita klik. Inputnya adalah layer-layer yang mau digabung. Jadi cukup sederhana. Inputnya adalah layer-layer yang mau digabung. Silahkan diklik di bagian ini, input. Kemudian dipilihin yang poligon-poligon tadi ya. Yang mau kita gabungkan ada non-agri semak belukar, non-agri alang, agri ladang, dan agri kebun. Nah, itu yang akan kita gabung. Oke. 4 ya yang dicentang. Yang poligon-poligon ini kita centang. Ya, kalau sudah, ini kan kayak ada kembali ke layar sebelumnya. Go back. Nah, dia dapatnya dari sini, terus dia kalau mau kembali ke yang tadi, klik in lagi. Nah, di sini terlihat 4 input selected. Oke, ini nanti akan membuat 4 layer tadi menjadi 1 layer. Nah, sebenarnya kita nggak akan langsung pakai, kita akan masih potong dulu. Hasil gabungan tadi masih akan kita potong, baru hasil potongannya tadi baru kita akan pakai untuk proses analisa. Nah, sehingga mungkin sebaiknya merge-nya ini belum kita simpan ke suatu file. Gitu. Merge-nya kita biarkan masih di temporary. Ya, biarkan di temporary saja lah. Mau juga nanti cuma ini nggak kita pakai gitu ya. Ini sebagai kayak adonan kue gitu ya. Nanti adonan kue itu adalah source untuk klip. Klipnya itu adalah kayak cetakannya. Yang mau kita simpan nanti mungkin adalah hasil yang sudah dicetak. Ya. Sehingga adonan kuenya kita nggak usah simpan ya. Biarkan di apa namanya di memori aja. Ya. Jadi ini dibiarkan create temporary layer-nya biarkan di memori. Nah, kalau sudah di run, nah, itu sudah akan kelihatan hasilnya. Itu ya, ada warna ungu. Ya, di saya warna ungu itu adalah gabungan antara semua warna-warna yang ada di poligon ini. Ya, warna sebentar saya taruh di bawah ya warna ungu. Nah, warna hijau ada di warna ungu, warna coklat ada di warna ungu, warna coklat tua ada di warna ungu, warna abu juga ada di warna ungu. Nah, jadi warna ungu ini sudah merupakan gabungannya. Ya, tugasnya masing-masing layer ini sudah selesai. Nah, kayak yang tadi administrasi desa bisa mungkin sudah bisa dihapus kalau nggak mau ruwet di sini bisa diklik kanan remove layer. Ya, diklik kanan remove layer juga boleh. Disembunyikan dulu biar ininya masih bisa dilihat kapan-kapan juga boleh. Ya, tapi kalau di sini kayaknya sudah tidak dipakai lagi. Merge pun sebenarnya nanti kita sebentar sekali dia hidupnya di sini. Ya, setelah kita potong dengan batas, nanti merge ini juga kita hapus. Nah, ini sudah digabung tanah kosong. Jadi yang kotak ini tanah kosong, tapi masih bukan merupakan tanah kosong di kota Mojokerto, tapi tanah kosong di kotak tadi. Nah, sehingga kita akan melakukan pemotongan biar kotak
kotak-kotak atau poligon-poligon yang warna ungu itu hanya yang berada di wilayah Mojokerto saja. Ya, kita sudah sampai yang ini. Kita akan menggunakan fungsi yang namanya clip. Ya, fungsi clip adalah semacam fungsi untuk memotong ya, atau mencetak. Ya, bisa dibayangkan itu sebuah cetakan. Klipnya yang mengeklip adalah sebuah cetakan, yang adonannya itu adalah inputnya. Jadi input awal itu adonannya, kemudian input kedua itu adalah cetakannya. Sehingga kalau mau kita pakai yang ini, ya adonannya berarti yang merge-nya ini adonan, cetakannya yang batas. Nanti merge ini akan kita potong hanya yang ada di batas ini saja. Gitu. Ya, ini kuenya, bahan kuenya, yang kita cetak. Oke, fungsi clip dapat dibuka melalui menu vektor, geoprocessing tool, clip. Vektor, geoprocessing tool, clip gitu. Ya. Atau bisa juga dari sini. Dari aja clip. Nah, begitu. Ya, sama saja. Oke, kita clip ya. Kita masuk ke fungsi clipnya. Inputnya ini adalah adonannya. Kita isi dengan merge. Ya, kita isi dengan merge. Kemudian yang dipotong, yang membuat, yang untuk memotong adalah batas. Ya, betul ya, sudah dia sudah milih batas. Nah, kali ini mungkin kita simpan sebagai tanah kosong begitu. Kita simpan sebagai tanah kosong. Kalau di slide apa namanya? Mojokerto tanah kosong. Ya wis, biar cepat aja kita ganti jadi tanah kosong deh. Karena ya nggak usah nulis Mojokerto karena semua sudah Mojokerto. Kita tadi sudah taruh dia di folder analisa Mojokerto ya, sehingga sudah Mojokerto semua. Oke, jadi ini kita simpan, save to file, jadi diklik, kemudian save to file, kemudian dimasukkan di analisa Mojokerto dengan nama tanah kosong. Gitu. Oke. Nah, sebelum dijalankan, jadi kadang-kadang ada bentuk-bentuk yang dia setelah dilakukan fungsi merge dan sebagainya, itu geometrinya jadi rusak, gitu ya. Geometrinya jadi rusak. Geometri itu berarti kayak semacam bentuknya gitu, mungkin dia kayak persilangan atau bagaimana gitu. Nah, gimana bentuk-bentuk yang harusnya kan misalkan satu poligon ya dia akan jadi satu kesatuan gitu, tapi di sini ada kayak overlap begitu sedikit. Nah, itu akan membuat namanya geometrinya ya sedikit error gitu sebagai hasil dari prosesnya tadi nggak sempurna. Nah, kadang perlu uh, ada fungsi untuk fix geometri ya, biar diperbaiki geometrinya. Nah, nanti kita lihat dulu, misalkan nanti kalau misalkan ada error geometri, ini defaultnya adalah dia berhenti prosesnya. Kalau ada error geometri, secara default dia akan prosesnya berhenti. Tapi kita bisa membuat diabaikan, ya kita bisa membuat ya dipilih untuk diabaikan saja atau memang diberhentikan karena memang kita mungkin butuh
bentuk ini memang harus semua kepake gitu. Yang geometrinya kurang bagus harus diperbaiki. Jadi yang geometrinya salah harus diperbaiki itu. Misal kita mau memproses seperti itu, kita harus fix geometri dulu. Ada fungsi fix geometri di sini. Fix geometris. Nah, sementara kita karena ini tempat yang kita pilih kayaknya cukup melimpah gitu ya, cukup melimpah datanya. Ada error-error sedikit, kecil-kecil gini hilang nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Mungkin juga errornya masih di luar-luar sini, nggak masalah gitu ya. Kita bisa abaikan saja dah dulu. Untuk mengabaikan itu, kalau memang mau diabaikan, yang mana tadi? Nah, di sini ada pilihan advanced option di sini, diklik. Di situ ada jika ada invalid feature itu diapain gitu ya. Kita pilih saja diabaikan ya, skip, diignore, diabaikan atau istilah di sini di skip. Di skip kalau ada kesalahan. Ya, jadi biarkan ini di skip saja. Ya. Merge kan cukup banyak ada di atas-atas itu kan nggak perlu diperbaiki yang bagian atas, biarin aja lah. Ya, jadi kita pilih yang ini untuk invalid feature-featurnya di skip jika ada invalid. Oke, kembali ke sini. Kemudian kita run. Nah, itu ada yang error. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita biarkan. Ya, nggak apa-apa. Biarin aja. Jadinya tertulis from merge has invalid geometry and has been skipped. Please fix the geometry or change the processing setting to ignore it. Nah, jadi bisa di fix pakai fix geometry ini tadi atau di ignore saja, kita pilih di ignore saja. Ya. Nah, ini sudah jadi filenya tanah kosong, warnanya pink, ya, tapi nggak kelihatan karena dia ada di bawahnya merge. Ya, jadi saya perlu taruh merge-nya lebih atas ya. Nah, begini. Saya pakai yang OpenStreetMap aja dulu. Nah, sehingga kita mempunyai wilayah tanah kosong yang hanya berada di wilayah Mojokerto saja ini. Yang warna pink ini adalah tanah kosong yang berada di Mojokerto. Nah, jadi merge-nya ini sudah selesai tugasnya. Nah, saya ganti warna ya, tanah kosong saya gantikan warna hijau. Nah, itu hijau-hijau itu adalah tempat potensial untuk tempat futsal ya, lapangan futsal kita. Ya, sudah berada di Kota Mojokerto. Masih baru di kriteria pertama. Ya, kriteria pertama sudah selesai, yaitu berada di tanah kosong. Itu tanah kosongnya, ya cukup banyak. Oke, kriteria berikutnya adalah dekat dengan jalan, gitu ya, dekat dengan jalan. Nah, tapi sebelum masuk ke dekat dengan jalan, kita potong-potong semua nih, jalan, kemudian sungai, ya, kemudian apa ini namanya, sekolah, itu juga perlu kita potong dulu saja, ya, biar memang fokus kita ke sini. Nggak perlu memproses jalan-jalan yang di luar-luar ini. Oke. Jadi dengan cara yang sama, pakai bib tadi, kita akan potong jalan, dimasukkan ke folder analisa Mojokerto. Sungai juga dipotong, dimasukkan ke folder menjadi nama sungai, dengan nama sungai. Pendidikan mungkin dinamai sekolah gitu aja. Ya. Jadi tiga ini juga kita akan potong lagi dengan fungsi clip tadi.
Ya, kita masuk fungsi klip lagi untuk memotong jalan, habis itu lagi fungsi klip untuk memotong sungai, kemudian lagi fungsi klip untuk memotong sekolah. Ya, kita lakukan lagi klik. Oke, jalan dulu. Untuk cetakannya tetap tanah, sorry, batas ya. Untuk cetakannya batas, tetap pakai batas semua untuk nyetaknya. Ya, batas ini adalah batas Kota Mojokerto. Kemudian kita akan simpan dengan nama jalan. Oke, kita sudah mendapatkan jalan-jalan yang ada di Mojokerto ini, sehingga jalan yang LN25 ini sudah nggak kepakai. Atau mungkin batas ini saya warnai opacity-nya atau yang ini aja. Ada bentuk itu dia hanya gini. Jadi apa? Pinggirannya saja yang ada gitu. Fill color-nya di set transparan, pinggirannya ini yang di set agak tebal gitu mungkin. Nah, gitu. Ya, ada jalan-jalan tapi kurang kelihatan mungkin masihan. Saya kasih warna merah juga dengan ketebalan yang lebih tinggi. Nah, itu ya jalannya. Yang jalan LN sudah selesai tugasnya, kita bisa remove. Oke, yang sungai juga begitu. Ya, yang sungai kita cut. Begitu juga yang pendidikan. Ini jalan harusnya di bawahnya pendidikan. Nah, gini. Oke, kita klik lagi sungai dulu. Diklik dengan batas, dinamai sungai. Nah, ini sudah jadi, cuma warnanya mungkin belum biru. Kita jadikan biru. Tebelnya juga. Oke, itu sungainya. Sehingga sungai LN25K sudah bisa diremove. Nah, ya, jadi kita bisa fokus ke tempat ini saja. Prosesnya juga nggak lama nanti, nggak besar-besar karena filenya sudah dibatasi sebatas tempat studi. Kemudian ada titik, nah, poin pendidikan, ini juga kita klik pendidikan, dipotong dengan batas, dinamai sekolah. Oke, di run. Nah, itu ada untuk apa bulat masih ya, bulat kecil. Pendidikan PT 25G bisa kita remove. Ya, yang pendidikan ini mungkin diganti lagi warnanya. Oke. Nah, yang diminta adalah dekat jalan dan dekat, jadi dekat dengan merah, dekatkan juga yang kuning-kuning itu, tapi jauhkan dengan garis-garis biru. Dan berada di hijau-hijau. Nah, berada di hijau-hijau. Oke, pertama kita dekatkan merah dulu, mencari area yang dekat merah, gitu ya. Kembali ke slide dulu.
potong layer-layer sudah kita lakukan. Nah, ya, kita masuk di merge. Apa? Ada yang masuk. Ya, proses untuk membuat daerah di sekitar features ya, istilahnya kan features, objek-objek dalam layer namanya features. Itu kita menggunakan yang namanya buffer. Ya, kita menggunakan yang namanya buffer ini. Oke. Jadi semua nanti menggunakan buffer areanya. Cuma untuk yang jauh dari sungai itu ada perlakuan khusus. Fungsi buffer bisa dikeluarkan lewat menu, vektor, geoprocessing tool, buffer. Nah, di dalam buffer nanti ada input untuk mencari, untuk memasukkan inputannya itu berupa layer apa yang mau, feature-featurenya mau di buffer. Ya, kemudian ada juga jarak. Nah, itu yang nanti kita akan lihat kalau di situ dalam degree gitu ya. Jaraknya masih dalam degree satuan. Sehingga kalau kita meminta tadi di kriteria 500 meter dari sekolah, nah itu kira-kira ngisinya bukan 500 seharusnya. Memang harus dihitung dulu. Ya, 1 degree sebut saja 100 km ya. Sebenarnya 110. Ya, gampang kita isikan saja 100. Kemudian untuk 500 kilo berarti kan sekitar ini 0,005 gitu ya, karena 500 meter berarti ya, kita kayak ngambil yang ini ya 0,005 begitu kalau 500 ya. Jadi jangan lupa ingat-ingat ini karena kita dalam meter kriterianya, sementara nanti satuannya dalam degree. Ya, 0,005. Nolnya 2. Di setelah titik nolnya ada 2. 500 meter apa 50? Bentar, lihat lagi. 50 ya ternyata ya. Dekat dengan, oh iya 50. Sorry. 50 berarti betul yang di slide. Yang 500 nanti sekolah. Jadi sekolah itu 0,005. Kalau yang jalan 0,0005. 0-nya ada 3 yang setelah koma. Ya, jadi yang di slide sudah sesuai. Ya. Kemudian ada yang perlu dicentang nanti ada dissolve. Yang dissolve result itu biar resultnya jadi satu objek begitu. Biar menjadi satu objek itu nanti perlu dicentang dissolve-nya. Karena ini kan kita membuat satu kesatuan analisa ya untuk satu kota. Ya, biar nanti objeknya jadi satu juga begitu, maka di masing-masing kriterianya kita lakukan untuk dissolve. Nanti saya juga tampilkan kalau nggak di dissolve bagaimana bentuknya. Cuma untuk analisa biasanya sih dilakukannya dissolve, Pak. Dissolve-nya dicentang. Oke, kita lakukan ya. Masuk ke buffer, vektor, geoprocessing tool buffer. Yang mau di buffer adalah jalan. Distance-nya, nah ini kan dalam degree. Jadi kalau 50 meter 0,0005.
Ya, kemudian yang lain-lain dibiarkan aja, ya, biarkan aja yang perlu dicentang ini di softnya. Kita namai, diklik save to file, kita namai dekat jalan. Kita namai dekat jalan ya. Saya ulangi, dipilih jalan sebagai inputnya, distance-nya 50 meter sehingga 0,0005. Kemudian di save di centang. Kemudian disimpan dengan nama dekat jalan. Kalau sudah di run, nah kita mendapatkan area ini warna ungu ya. Saya ganti area warna merah biar sama dengan jalan. Mungkin di transparansi sedikit. Nah, area merah itu adalah area yang dekat dengan jalannya. Nah, ini area dekat dengan jalan. Tapi ini nggak akan kepake ya, karena dia tidak berada di tanah kosong. Kalau kita lihat pingnya, dia sawah ya. Kita nggak minta di daerah sawah ya, maunya di ladang, kemudian di apa tadi, semak belukar, alang-alang, kebun begitu. Ya kalau sawah nggak mau. Ya, makanya nggak kepake. Nah, yang dipakai adalah yang dekat jalan dan ada di tanah kosong ya, sehingga mungkin ya bagian ini ada bagian yang dia hanya tanah kosong saja tapi tidak dekat jalan ya. Ini jalannya, ini mungkin rumah-rumah, sawah juga ya, sama ada rumah di situ tapi nggak ada jalan ya, dia nggak dekat dengan jalan sehingga kita bisa abaikan ya daerah-daerah yang ini. Oke, yang ini juga ada daerah dengan luasan cukup besar di sini sama di atas tadi. Ini juga mungkin terlalu jauh dari jalan. Ya, harus masuk-masuk ke situ. Harus bikin jalan sendiri maksudnya. Kita nggak bisa bikin jalan sendiri, kemudian bikin lapangan futsal di tengah-tengah, nggak bisa. Jadi daerah yang tengah ini nggak masuk kriteria. Ya, nggak masuk kriteria. Gitu ya. Jadi tereliminasi gitu. Nah, ini juga ini tereliminasi. Ini kena sih. Oh, enggak. Enggak ya. Yang ini hijau semua. Ini warna hijaunya agak berbeda ternyata. Karena digabung dari itu tadi. Mungkin saya pakai yang warna hijau biasa saja. Jangan pakai apa namanya, gradasi. Nggak usah gradasi, simple fill saja, hijau. Kok nggak bisa? Fill stylenya solid. Nah, ini kelihatan. Jadi di sini juga ada lokasinya gede gitu ya, tapi nggak kita pilih karena jauh dari jalan. Jalannya cuma sampai di situ aja, 50 meter. Ya, yang tengah-tengah ini, ada yang sudah rumah lagi. Nah, ini nggak kita pakai ya, diabaikan. Gitu. Nah, itu dari lokasi berdasarkan dua kriteria. Kita masih ada dua kriteria lagi. Nah, selain merah, nanti kita juga harus dekat dengan sekolah. Sekolah saya taruh atas ya, paling atas. Nah, kita harus dekatkan kuning-kuning. Jadi, warna hijau yang juga ada warna merahnya, ya, warna hijau yang juga ada merahnya, dan juga dekat dengan kuning-kuning.
Kita lihat nanti di sini apakah ada daerah-daerah yang tereliminasi lagi nantinya gitu ya. Oke, kita bikin lagi yang berikutnya untuk sekolah dekat dengan sekolah dekat sekolah. Menggunakan buffer lagi, silahkan di buffer. Inputnya adalah sekolah. Jaraknya 500 meter, berarti 0,005 ya. 0,005. Oke, kalau sudah, dicentang dulu, sama dinamai dulu. Dicentang sama dinamai dengan dekat sekolah. Ya. Dinamai dekat sekolah, disimpan, di-run. Nah, itu yang daerah-daerah yang tidak sampai 1 kilo, setengah kilo saja dari sekolah. Saya warnai kuning biar sama dengan warna sekolahnya. Ini saya transparankan. Nah, oke, sekarang yang kita cari nanti berarti adalah tempat yang berada di warna kuning dan juga berada di warna merah. Ini merahnya tadi belum kita jalankan. Dan juga berada di warna hijau. Gitu ya. Mungkin di sini ada tempat berwarna merah dekat jalan, tapi dia nggak dekat sekolah. Gitu. Nah, nanti kita abaikan itu. Ya, daerah-daerah sini nih, yang di kiri atas, ini kan ada yang dekat jalan, ya, tapi sekolah terakhir ada di sini. Nah, sekolah paling ujungnya di situ. Ya, sehingga dia nggak dekat sekolah. Sehingga yang daerah sini ini nanti kita abaikan. Ya, terlalu jauh mungkin dari customer. Gitu. Ada nggak yang di tengah-tengah kota tapi kita abaikan? Ini ada yang diabaikan. Ini juga jalan, yang ini ya mungkin ada kecil di sini. Nah ini kita abaikan karena dia ya dianggap jauh dari sekolah. Ada yang di sini juga, ini juga ini di tengah-tengah. Ya, agak tengah tapi memang jauh dari sekolah dia. Jadi kita abaikan yang ini. Itu. Oke. Nah, nanti untuk menggabungkan tadi kita menggunakan fungsi lain di geoprocessing ya. Tapi lebih enak kalau kita sediakan semua kriterianya. Dari kriteria pertama di tanah kosong warna hijau, kriteria kedua di dekat jalan warna merah, ya, kriteria ketiga di warna kuning, ya, di warna kuning dekat dengan sekolah. Yang berikutnya itu kita akan membuat agak beda. Kita cari daerah yang jauh dari sungai besar. Sungai besar. Kita lihat dulu ya sungainya. Kita lihat sungai, klik kanan di sungai, open attribute table. Nah, di sini ada remark. Ya, remark. Sungai satu garis, ada sungai satu garis. Nah, yang sungai besar itu adalah yang sungai saja. Ya, dengan cara yang sama tadi, kita bikin layer baru namanya sungai besar gitu ya. Ya, diambil dari ininya sungai.
dipilih yang sungai. Nah, itu adalah sungai-sungai besar saja. Oke, kita simpan dulu. Klik kanan. Oh, sebenarnya sungai tadi nggak usah disimpan, bisa ini. Bisa apa-apa. Klik kanan, export, save feature as. Kita namai sungai besar. Sungai besar. Jangan lupa save only selected features-nya dicentang. Ya, kita akan mempunyai sungai besar di sini. Ya, sungainya nggak semua, tapi hanya sungai besar saja yang dipakai. Nah, itu. Ya, ada di sini. Kemudian ada di sini. Oke. Kita sudah punya sungai besar. Nah, sebelum masuk ke pemrosesan jauh dari, gitu ya, ada fungsi namanya difference. Ada fungsi nama difference. Nah, mungkin sekalian untuk fungsi-fungsi yang lain. Jadi kalau kita belajar apa ya dulu, diagram Venn begitu, itu kan ada union, intersection. Jadi kalau union itu dia bisa di sini, bisa di sini, bisa juga di dua-duanya. Kalau intersection itu harus di dua-duanya. Ya, di sini saja nggak boleh, di sini saja nggak boleh, harus di dua-duanya. Harus ada di, misalkan ini A, ini B gitu ya. Intersection itu harus berada di A dan B, atau istilahnya adalah N. Ya, ini N ini. Ya, jadi yang ininya satu dan ininya satu, maka nilainya satu. A dan B bernilai satu. Or A or B bernilai satu jika ya A1 boleh, B1 boleh, apalagi A dan B1. Gitu. Nah, begini bentuknya. Union. Intersection adalah fungsi yang nanti ada di geoprocessing juga, union juga. Ya, union untuk membuat begini, dipilih salah satu atau dua-duanya boleh. Kemudian ada XOR, kalau di apa namanya, mungkin di pemrograman gitu ya. Itu bentuknya pokoknya dia nggak sama. Ya, nolnya kosong atau A-nya kosong. Maksudnya gini, A dan B, tapi yang bukan anggota keduanya gitu. Jadi kalau dua-duanya sama itu malah false gitu ya. Jadi A false, B false A true, atau A true B false. A true B false, atau B true A false. Sama-sama false-nya juga false, sama-sama true-nya juga false. Kemudian ada not. Ya, A not B itu berarti kayak wilayah A yang tidak berada di B. Begitu. Nah, ini nanti yang menggunakan namanya difference. Nah, difference ini kita akan gunakan saat membuat jauh dari. Ya, kok bisa begitu? Ya, jadi saat membuat jauh dari itu kan sama kayak kita tadi, misalkan kita punya dekat dengan sekolah gitu ya. Kalau kita mau mencari jauh dari sekolah, berarti kan yang ini nih, wilayah Mojokerto mana tempat batas. Batasnya nggak kelihatan. Saya ganti ke OpenStreetMap dulu. Nah, jauh dari sekolah itu adalah yang dibatasi garis hitam ini.
ya, tapi yang tidak berada di warna kuning. Itu kan yang jauh dari sekolah gitu ya. Ya, proses yang bisa dipakai adalah kita punya batas Mojokerto ini, yang tadi kan kita punya lokasi, dia kan ini nggak hanya batasnya saja, tapi sebenarnya ada lokasinya gitu. Ya, simple fill-nya tadi kan ada, sebenarnya ada warnanya gitu. Nah, punya luasan. Ya, bisa diwarnai juga gitu. Misalkan saya warnai biar nggak bingung. Eh, nggak bisa fill color saya. Sudah kecentang kan ya. No. Nah, gini aja langsung ganti aja dulu. Ganti yang grey aja. Nah, langsung diganti. Apa yang belum ya? Coklat. Nah, coklat. Nggak terlalu kelihatan. Hijau saja tadi. Hijau sudah dipakai di tanah kosong. Ungu, ungu. Pink, pink, pink. Pink atau ungu. Oke, warna pink. Jauh dari sekolah adalah warna pink yang tidak berada di warna kuning. Nah, di warna kan tadi warna pink kan keseluruhan kota yang tidak berada di warna kuning. Nah, itu menggunakan fungsi namanya difference ya. Kayak dilubangi warna pink yang tidak ada di warna kuning itu menggunakan fungsi difference itu. Sehingga kita bisa membuat jauh dari dekat dari ya, dekat dari yang dikurangkan kepada wilayah studi. Ya, dekat dari yang dikurangkan dengan wilayah studi. Nah, sehingga saat mau membuat sungai besar, kita tadi sudah punya sungai besar, jauh darinya 50 meter juga ya tadi ya. Nah, berarti 0,005. Kita buat dulu dekat darinya, begitu. Jadi kita buat dulu dekat dari, kemudian nanti dengan difference, kita akan mengurangi wilayah batas dengan dekat dari ini. Sehingga nanti akan terbentuk wilayah jauh dari sungai. Ya, oke. Kita lakukan. Pertama tetap menggunakan fungsi buffer. Mana buffer saya? Vektor geoprocessing tool buffer. Yang di buffer adalah sungai besar. Yang sungai besar. Distance-nya 0,005. 50 meter. 005. 0,2. Oh, 2. 500 meter berarti. Ntar saya cek lagi. Oh ya, 500 meter lagi. Berarti nolnya 2 saja. 0,005. Kemudian ini sebenarnya biarin saja tadi. Ya, di disoknya dicentang, kemudian kita save dengan nama dekat, ya, dekat sungai besar, dekat sungai besar. Oke, kita run. Mana apa ini dapatnya? Ini ya bentuknya begini. Agak lucu bentuk. Sungai saya ganti warna biru biar sama dengan sungainya.
Nah, ini adalah wilayah yang dekat sungai besar. Sementara wilayah yang jauh sungai besar adalah yang warna pink yang tidak berada di warna biru. Nah, itu ada warna pink yang berada di warna biru beberapa. Ya, transparankan. Nah, jadi yang ini tidak termasuk nanti. Yang termasuk hanya yang di luar ini. Yang pink sekali ini. Ya, pink yang ditutupi oleh biru nanti nggak termasuk. Nah, itu dilakukan dengan fungsi difference. Ya, kita langsung masuk saja fungsi berikutnya, yaitu difference. Di processing tool, difference. Inputnya adalah batas yang akan dikurangi, nah, A minus B, yang akan dikurangi dengan dekat sungai besar, kita simpan sebagai jauh sungai besar. Jauh sungai besar. Kalau sudah disimpan, dijalankan, nah, warnanya dapat merah. Warna merah ini adalah warna yang daerah yang berada di jauh dari sungai besar. Itu kita tetap warnai biru saja ya, karena terkait dengan air, dengan sungai, kita warnai biru. Nah, sehingga 4 kriteria kita sudah ada semua, yaitu ini jauh dari sungai besar, ada di tanah kosong, itu tanah kosong nih, ada di dekat jalan warna merah, ya, dan dekat dengan sekolah warna kuning. Kira-kira yang daerah mana ini? Yang ada di keempat tadi. Nah, di keempat tadi. Mungkin dengan bentuk begini ya, warna dengan warna-warna yang dicampur-campur ini untuk mata kita kan agak susah gitu ya. Ini ada di kuning, juga ada di merah, ini nggak masuk, tapi dia nggak masuk di biru, nggak masuk di biru ternyata. Cari lagi daerah lain, harus cari warna yang gimana gitu ya. Apakah yang ini? Ini ada di kuning, tapi nggak ada di merah yang tengah ini. Ada di merah, tapi nggak ada di biru. Nah, bingung ya. Kecil mungkin daerahnya mungkin. Memang. Di sini kah? Ada yang di biru, tapi dengan warna merah juga. Itu ada kuning di situ. Ada merah di situ juga. Ada hijau juga. Tapi birunya sampai sini saja. Nah, mungkin susah gitu ya. Biarkan kalau terlalu susah dengan mata manusia, biarkan diproses dulu. Jadi langsung kita proses saja, namanya ada 2 sebenarnya, tapi kita pakai 1. Intersection dan union. Yang OR sama yang N tadi. Ini tadi hasilnya. Yang kita pakai adalah yang ini. Yang ini malah ya, yang kita pakai. Intersection dari A dan B memberi area yang berada di A dan B. Ya, jadi harus kedua-duanya. Kalau di analisa spasial itu pakainya dan. Jika diminta daerah dekat dengan sungai dan dekat sekolah, nah itu menggunakan intersection. Kalau diminta daerah dekat jalan atau dekat sekolah, nah itu boleh dekat jalan, boleh dekat sekolah, apalagi dekat dua-duanya, itu lebih boleh lagi. Ya. Jadi untuk
kata-katanya mungkin kalau pakai dan itu berarti intersection gitu. Kalau pakai atau berarti pakai union. Ya. Padahal union itu kan gabung ya, dan juga. Cuma secara bahasa Indonesia kok jadi agak berkebalikan. Ya, union dari A dan B memberikan area baik di A maupun di B. Untuk anak spesial jika diminta dekat jalan atau dekat sekolah. Ya, atau itu malah U, ya, pakai U, union. N itu intersection. Nah, mungkin di saat belajar apa matematika apa begitu ya, itu ada tentang sifat-sifat perkalian dan penjumlahan itu mempunyai sifat komutatif dan asosiatif gitu ya. Dikalikan dulu bisa, dibolak-balik bisa. Jadi A dan B sama dengan B dan A, kemudian A dan B dan C, A dikerjakan dulu, kemudian hasilnya dan dengan C itu sama saja dengan B dan C dikerjakan dulu, hasilnya dijalankan dengan A, ya, asosiatif. Jadi untuk melakukan intersection kurang R, untuk melakukan intersection dan union itu bebas kita. Kita mau kriteria yang mana dulu digabung, hasilnya digabung lagi dengan kriteria lain, hasilnya lagi digabung dengan kriteria lain boleh. Atau kriteria A dan B digabung, kriteria C dan D digabung, hasilnya kedua tadi digabung, itu juga boleh. Kayak semifinal itu ya, A lawan B, C lawan D, yang juara digabung. Itu boleh juga. Nah, jadi berdasarkan sifat intersection, maka kita bisa agak bebas itu mau bagaimana. Misal kita lakukan A dan B dulu, kemudian kita lakukan dengan C, kita lakukan hasilnya kita intersection lagi dengan D. Nah, itu kita coba pakai yang cara ini aja. Jadi kita intersect dulu tanah kosong dan dekat jalan, nanti menghasilkan dekat tanah kosong yang dekat jalan. Gitu. Kosongnya hilang. Tanah kosong dekat jalan. Nanti kita namai saja nanti sebagai file tanah kosong dekat jalan. Nah, itu kan merupakan hasil dari A dan B. Kemudian tanah kosong dan dekat jalan, kita gabung lagi dengan dekat sekolah. Nah, kita namai tanah kosong, dekat jalan, dekat sekolah. Gitu. Hasilnya nanti kita gabung lagi dengan D, dekat sungai. Ya, nanti kalau mau panjang ya, tanah kosong, dekat jalan, dekat sekolah, jauh dari sungai, jauh sungai gitu. Kalau mau bikin di hasil terakhirnya dan nama-nama itu juga boleh. Tapi karena ini sudah hasil akhir, nanti dinamai saja hasil akhir gitu. Ya lebih pendek. Gitu ya. Jadi kita nggak menggunakan yang U, ya, yang intersection, yang union nggak kita pakai yang union. Karena dari depan tadi kriterianya pakai dan semua. Kebun atau ini sudah kita gabung jadi tanah kosong, ini kan dan kemudian ini dekat dengan sekolah, tetapi ini sebenarnya dan juga sih, dan jauh dari. Ya ini cuma kata-kata saja, tapi secara logikanya dia juga dan. Oke, kita lakukan ya. Dekat sekolah dan tanah kosong dulu. Nah ini pun juga waktu input boleh bolak-balik juga. Ya nggak ada bedanya. Beda dengan yang tadi difference tadi. Kalau difference itu yang dikurangi didulukan, yang mengurangi di yang kedua parameternya. Kalau dibolak-balik akan beda hasilnya. Ya kalau intersection dan union itu sama saja. Kita bolak-balik inputnya sama. Ya kita masuk di geoprocessing itu lagi yang intersection. Tanah kosong dan dekat sekolah. Nah, ini. Oke.
kita simpan dengan nama tanah kosong dekat sekolah. Oke, kita simpan. Ini kalau ada error, mungkin dia berhenti ya, karena kita belum melakukan skip, tapi dicoba saja, nggak apa-apa. Ya, siapa tahu memang nggak ada yang geometrinya rusak. Kalau ada geometri rusak, ya nanti kita skip aja. Saya coba run dulu. Nah, ini ada invalid geometri, dia berhenti. Ya, prosesnya berhenti. Nah, mungkin saatnya kita skip saja di sini. Tadi yang error geometrinya tanah kosong ya. Saya skip yang tanah kosong. Saya run lagi. Nah, itu ada 2 error, tapi biarin aja. Di skip. Itu hasilnya tanah kosong dekat sekolah. Warna apa ini? Warna ungu. Saya taruh di atas. Abu. Abu-abu adalah wilayah yang berada di hijau. Kuningnya saya matikan dulu. Kok dekat sekolah ya? Dekat jalan harusnya ya. Tanah kosong dekat jalan tadi ya, mestinya. Kok dekat sekolah? Ini saya kerjakan tadi dekat sekolah dulu. Nah, makanya dia yang ada di kuning-kuning. Apa deh? Saya lakukan berarti tadi A sama C dulu. Dicoba saja nggak apa-apa. Nanti hasilnya kan sama. Tanah kosong dekat sekolah, tapi di slide itu tanah kosong dekat jalan ya. Nggak apa-apa. Habis ini kita lakukan dekat jalan. Karena tanah kosong dekat sekolah berarti yang abu ini dia berada di kuning dan juga berada di hijau. Hijau yang saya taruh atas. Nah, berada di hijau. Jadi abu ini ada di kuning dan juga berada di hijau. Ini di kuning sama di ya, ya dia ada di abunya ada di hijau. Nah, abu ada di hijau. Kepencet. Dan juga abu ini ada di kuning. Ya, ada di hijau ya. Ya, ada di hijau dan ada di kuning. Gitu. Oke, tanah kosong dan dekat sekolah sudah, tinggal dekat jalan dan dekat sungai. Sekarang kita akan mencari abu-abu yang warna merah, di warna merah. Kayaknya di sini ini juga, ini di sini juga, di sini, di sini juga. Tapi ini ya sudah tambah jauh dari sungai juga, yang di sini ada warnanya agak beda ya. Nanti kita lihat. Oke, berikutnya kita lakukan intersection lagi. Tanah kosong dekat sekolah digabung dengan dekat jalan hal ini. Tanah kosong dekat sekolah dan dekat jalan kita simpan dengan nama tanah kosong dekat sekolah dekat jalan. Tanah kosong dekat sekolah dekat jalan. Nah, disimpan. Ada invalid geometri di tanah kosong dekat sekolah, kita skip juga. Saya skip. Nah, itu ada satu error, biarin. Nah, sekarang saya punya tanah kosong dekat sekolah dekat jalan yang warna coklat. Warna coklat adalah di tempat warna abu, ya, di tempat warna abu-abu dan juga di warna
merah. Belum. Nah, abu-abu dan juga ada di warna merah. Dia berada di warna merah dan dia juga berada di warna abu-abu. Ya, beberapa tereliminasi ya. Ini tereliminasi. Nah, tanah kosong, dekat jalan, dekat sekolah. Terakhir kita akan pakai jauh sungai besar. Nah inilah agak gampang karena tinggal dua. Yang kita cari adalah yang warna coklat yang berada di warna biru. Nah, sudah kelihatan ya kalau cuma dua saja dari mata sudah kelihatan. Nah, ini nggak kepake semua yang di sini karena dekat dengan sungai. Tereliminasi semua yang di sini sama yang di sini. Ya, ini dilakukan lagi, disimpan dengan nama hasil akhir gitu saja daripada panjang-panjang. Tanah kosong dekat jalan dekat sekolah dengan jauh dari sungai. Jauh sungai besar. Oke, disimpan dengan nama hasil akhir. Simpan. Run. Nah, hasilnya yang ini. Kasih warna apa ya? Pink. Nah, warna pink adalah yang ada di coklat dan juga berada di biru. Ya, selesai. Ini adalah tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria dari investor. Kalau kita mau lihat tempatnya, mungkin ya harus dicek, cross check juga ya. Nah, ini kayaknya bisa membangun beberapa lapangan futsal di sini gitu ya. Ini dekat dengan jalan, itu jalannya bisa dari mana-mana. Tapi jangan-jangan sudah ada rumah, oh enggak, ada rumah beberapa saja. Ya, ada beberapa rumah saja di situ. Nah, ini. Tapi sudah cukup banyak rumahnya ya. Kita bikin lapangan futsalnya sebelah mana? Sini, miring gitu. Ya, ternyata sudah ada ini rumah-rumah. Ya, kita lihat yang lainnya, tempat-tempat yang lain mungkin yang gede-gede. Ini mungkin rumah semua. Iya, datanya memang tidak update. Ini malah sudah jadi pabrik. Ini kayak. Nah, ini cocok ini. Nah, sip ini kayaknya. Dia dekat jalan, dekat jalan, dekat sekolah, mana sekolahnya? Sekolah ini. Nah, itu dekat sekolah ini, sekolah di sini. Jangan-jangan SD. Pendidikan, oh gitu tok, nggak ada keterangannya. Lebih bagus keterangan di OpenStreetMap ya, kalau yang sekolah ini daripada dari tanah air. Kalau di OpenStreetMap masih ada namanya, kadang nama SMP apa, SMA apa. Tapi ini kandidat yang cukup bagus lah, dekat sekolah. Ya anggap aja ini SMA gitu. Jauh dari sungai, sungainya oh nggak tahu di mana tadi. Ah ini di jauh. Ya ini ada di kebun kosong, lahan kosong, dekat jalan, dekat sekolah. Jalannya ini ya, dekat sekolah, terus jauh dari sungai besar. Gitu. Hmm.
Cukup cepat ternyata ya dari analisa geoprocessing. Seperti itu. Ya, nanti silahkan dicoba. Mungkin langsung saja pakai untuk exercise. Lakukan lagi analisa pencarian lapangan futsal dengan kriteria yang sama untuk Kota Madiun. Dan kemarin kan sudah download Kota Madiun, nah itu dipakai untuk mencari lapangan futsal di Kota Madiun. Bentuknya mirip-mirip kecil juga itu ya Kota Madiun itu. Kalau di mana Mojokerto itu 2 kecamatan, di Madiun cuma 3 kecamatan. Ya, biasanya kalau kota itu cukup besar, banyak kayak Surabaya itu 32 kecamatan. Nah, cuma nanti saat kita pakai WADMKK yang tadi kita pakai itu ya, itu nggak ada namanya Kota Madiun sama Madiun saja, tapi semua Madiun. Ya, semua itu Madiun, baik Madiun Kabupaten maupun Madiun Kota, itu semua Madiun. Jadi kalian cari cara lain untuk mendapatkan wilayah Kota Madiun, yaitu dengan cara memfilter yang WADMKC-nya itu Taman, Mangunharjo, sama Kartoharjo. Gitu. Karena kalau mencari dari kabupaten kota itu sama-sama Madiun ya. Ya, tidak seperti yang Mojokerto tadi kan kita ada Kota Madya Mojokerto, ada Mojokerto saja untuk yang kabupaten ya. Saat di Madiun itu enggak seperti itu. Semua Madiun, baik kabupaten maupun kota. Jadi saya kasih hints bahwa Kota Madiun itu terdiri dari 3 kecamatan, bisa diambil dari WADMKC, ya, kecamatan. Taman, Mangunharjo, dan Kartoharjo. Ya, bisa dipilih manual satu-satu boleh, pakai query juga bisa. Pokoknya untuk mendapatkan batas Madiun. Gitu. Selesai. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan untuk mengotomatisasi apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi dengan menggunakan namanya model. Dengan model nanti kita tinggal mengganti daerah saja. Ya, jadi kayak Mojokerto sama Madiun, kita nggak lakukan lagi satu persatu begitu. Tinggal kita ganti source-nya, sumber datanya, kemudian kita run, itu menghasilkan sesuatu yang proses yang sama. Ya hasilnya pasti beda, cuma prosesnya sama, nggak perlu dilakukan lagi langkah-langkah demi langkahnya tadi. Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan WA, Japri maupun di grup, dan akan saya buatkan video dan juga ya untuk yang exercise 1 minggu biar masih ada waktu cukup panjang. Ya, nanti video saya taruh di YouTube dulu, baru di share ya tempat ini ya, linknya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.